Indonesia itu adalah negara hukum. Hukum yang menjadi panglima. Bukan politik, bukan uang, bukan kekuasaan. Tapi benarkah Indonesia sudah benar-benar menjadikan hukum sebagai panglima? Apakah Indonesia sudah benar-benar negara yang berlandaskan pada hukum? Ternyata tidak. Kalau negara kita adalah negara yang berlandaskan hukum, maka seluruh rakyat Indonesia, mau presiden, mau ketua DPR, mau gubernur, mau menteri, mau kapolrinya, mau jaksa agungnya, gubernur, wali kota, pengusaha besar, rakyat kecil, dosen, guru SD, siapapun mereka kalau salah harus dihukum. Karena semua mempunyai persamaan di mata hukum. Bukan sebaliknya. Karena presiden, karena menteri, karena pengusaha besar bisa berbuat seenaknya, termasuk melanggar hukum dan tidak diproses secara hukum. Jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat yang sudah sering kita dengar bahwa hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Giliran yang melakukan tindakan pelanggaran hukum adalah pejabat tinggi negara, pengusaha besar, yang punya kekuasaan, lambat prosesnya. Bahkan tidak diproses, bahkan dibebaskan. Aparat penegak hukumnya tutup mata. Tapi giliran rakyat kecil, guru SD, orang yang tidak punya kekuasaan, dituduh melakukan tindakan pelanggaran hukum atau tindak pidana, langsung diproses. Ya, tidak basa-basi, tidak perlu disampaikan kepada media, langsung diproses. Tahu-tahu sudah masuk meja pengadilan. Di mana ini rasa keadilan? Kalau menurut saya, negara kita negara hukum, tapi yang merusak hukum dan yang merusak rasa keadilan adalah oknum aparat penegak hukum itu sendiri. Mana buktinya? Nah, minggu-minggu ini kita sedang dipersaksikan, diperlihatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ada kasus Konawe Selatan, ada kasus di Surabaya, ada kasus juga di Jakarta. Di Konawe Selatan, seorang guru SD honorer, bukan PPK, bukan juga ASN. Honorer berapa sih penghasilannya? Kadang-kadang sesuka-sukanya. Kepala sekolahnya, saya dapat informasi guru di daerah honornya, ada yang 300.000, ada yang 600.000 sebulan, dengan tanggung jawab yang begitu besar. Di mana rasa keadilan itu? Lalu sang guru, ibu guru lah tepatnya, dituduh melakukan kekerasan kepada anak didiknya, anak SD. Sang anak lalu cerita kepada sang ayah. Sang ayah ternyata aparat penegak hukum yang pangkatnya lumayan tinggi buat di daerah, yang posisi dan jabatannya disegani oleh masyarakat. Sang anak bercerita kepada sang ayah aparat penegak hukum, ngerti hukum, kok ini dengan mudah menerima pengaduan dari sang anak, lalu menuduh sang guru melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Ibu guru ini mengaku tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan kekerasan kepada anak tersebut. Namun agar tidak memperpanjang masalah, karena dia tahu
ayahnya sang anak adalah aparat penegak hukum. Dia minta maaf. Harusnya kasusnya selesai. Karena sang guru tidak melakukan tindak kekerasan. Tidak melakukan kesalahan hukum. Loh kok langsung diproses? Loh kok permintaan maaf dianggap sebagai pengakuan atau atas kesalahannya? Piye? Gimana sih ini? Anda kan penegak hukum. Tahu dong proses hukum. Bahkan ya, saya dapat informasi. Kenapa langsung diproses hukum? Selain itu juga ayah dari sang anak tadi kan tidak bisa bekerja sendiri. Pasti yang memeriksa adalah kawan-kawannya. Pasti atas persetujuan pimpinannya. Ya. Ada apa? Anda kan ngerti hukum. Selain itu kan ada proses atau kebijakan restoratif justice. Lah orang yang berbuat kesalahan saja, kalau pelakunya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, tidak pernah dipidana, dipenjara, dan kasusnya ringan, itu selesai. Pakai restoratif justice, musyawarah selesai. Apalagi ini sang guru tidak melakukan kekerasan. Apalagi ini sang guru tidak melakukan tindak pidana. Gimana ini? Apa maksudnya? Anda ngerti hukum, tapi justru mempermainkan hukum. Anda aparat penegak hukum, tapi justru merusak penegakan hukum. Anda harus menegakkan keadilan, tapi justru merusak rasa keadilan. Kalaupun katakanlah sang ibu guru bersalah, kan sepele masalahnya. Pakai restoratif justice, tidak langsung diproses. Seperti itu. Apalagi ini ibu gurunya tidak bersalah. Apa karena bu gurunya itu orang kecil, guru honorer? Inilah lagi-lagi hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan yang merusak dari penegakan hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Oknum aparat penegak hukum. Untungnya ini diramaikan oleh netizen. Untungnya ini diramaikan oleh media massa. Sehingga mendapatkan perhatian dari organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan langsung diketahui, disaksikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru. Sehingga mereka siap membantu. Tapi prosesnya tetap berjalan. Kenapa tidak diambil proses restoratif justice? Kasus yang lainnya yang merusak rasa keadilan, yang merusak proses penegakan hukum. Seorang laki-laki berusia 30 tahun ke atas, sudah dewasa, anak, dulu bapaknya anggota DPR, gak tahu sekarang terpilih lagi atau tidak. Bapaknya anggota DPR dari partai besar yang banyak pemilihnya di wilayah Jawa Timur. Sang anak melakukan penganiayaan terhadap pasangan kumpul kebonya, seorang janda di wilayah pesisir, dari wilayah pesisir di Jawa Barat. Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa janda tersebut, wanita tersebut, terjadi di apartemen di wilayah kota Surabaya. Banyak saksi mata. Si wanita tersebut disiksa, ditendang, dan terakhir digilas oleh kendaraan. Yang sempat mencoba menyelamatkan adalah security dari apartemen tersebut, tempat mereka tinggal. Banyak saksi, banyak bukti. Lalu kasus ini, si laki-laki tadi diproses, lalu dibawa ke pengadilan.
lagi-lagi yang merusak penegakan hukum, merusak rasa keadilan adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Di pengadilan negeri, sang terdakwa diputus bebas, tidak bersalah. Saksi bukti sudah cukup yang mengatakan, yang mengarahkan si lelaki yang berinisial R tadi adalah sang pembunuh yang telah menyebabkan si wanita tadi kehilangan nyawa. Tapi oleh penegak hukum, wakil Tuhan di muka bumi ini katanya, itu diputus bebas. Semua orang yakin bahwa oknum penegak hukum ini pasti menerima suap, pasti menerima sogokan. Tapi kalau rakyat biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ada anggota DPR RI berteriak meminta ini diproses. Tidak mungkin si R ini bebas kalau bukan ada permainan uang. Dan alhamdulillah masih ada lembaga penegakan hukum yang lebih baik saat ini, kejaksaan. Kejaksaan akhirnya menemukan bukti dan melakukan tangkap tangan. Ternyata benar, sang hakim, 3 orang hakim terbukti menerima sogokan. Semuanya sekitar 20 miliar menurut informasi yang saya terima dari media massa. Bukan hanya sang hakim, sang lawyer pun diperiksa. Ya tentu harusnya menjadi bagian dan tersangka karena melakukan kegiatan suap penyuap. Sang lawyer punya catatan, uang tersebut kemana saja. Jadi baik kasus Konawe Selatan maupun kasus di Surabaya, para pemain-pemain ini tidak bisa bekerja sendiri. Mereka pasti mendapatkan bantuan dari kawan-kawannya, termasuk atasannya. Dan saya yakin pun bukan hanya 3 orang hakim yang menerima, tapi atasannya pun menerima. Inilah lagi-lagi siapa yang merusak penegakan hukum, siapa yang merusak rasa keadilan. Mereka sendiri aparat penegak hukum, oknum aparat penegak hukum. Dari sekian banyak jutaan aparat penegak hukum, masih banyak aparat penegak hukum yang punya integritas yang sangat baik, punya idealis anti korupsi. Ya. Jadi kita sebut oknum. Ya, satu kasus lagi. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Masih ingat kita kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian yang sekarang sudah diputus bersalah, dihukum di atas 10 tahun. Mantan Menteri Pertanian tersebut, oknum Menteri Pertanian tersebut, lakukan tindak korupsi, tindak pidana korupsi, memeras staf-stafnya untuk kepentingan diri dan keluarganya. Bisa jadi untuk kepentingan partainya pula. Tapi tidak ada bukti aliran dana mengalir ke partainya. Yang menyedihkan, ternyata sebelum kasus ini terungkap, terkuak, kita punya lembaga anti rasuah, lembaga pemberantasan korupsi yang lahir dari anak kandung reformasi, yang bertujuan ingin memberantas korupsi. Tapi belakangan ini tumpul. Bahkan beberapa tahun yang lalu pimpinan dari lembaga rasuah ini malah meminta uang, melakukan pemerasan terhadap oknum menteri tadi. Ya, yang sudah diputuskan bersalah, diberikan hukuman di atas 10 tahun. Bukti-bukti sudah kuat bahwa
oknum pimpinan lembaga anti rasuah ini memang melakukan tindak pemerasan. Terbukti melanggar hukum. Tapi sampai sekarang belum pernah diseret ke penjara. Belum dibawa ke pengadilan. Jangankan ke pengadilan, sudah jelas terbukti bersalah saja. Belum pernah merasakan dinginnya Hotel Prodeo. Kenapa? Orang itu masih ada di Indonesia. Inilah lagi-lagi kasus hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan mungkin karena sama-sama dulunya baju seragamnya sama. Jadi spirit of the corps. Jadi hanya dinyatakan bersalah, tapi tidak dieksekusi. Tidak pernah dihukum. Tidak pernah menjalani hukuman seperti itu. Kenapa sih banyak oknum aparat penegak hukum yang harusnya mereka menegakkan hukum, menegakkan keadilan, tapi menjadi bagian dari perusak penegakan hukum. Jadi bagian dari perusak keadilan masyarakat. Faktor utamanya adalah nafsu syahwat akan dunia. Nafsu akan dengan harta dan kekayaan. Nafsu. Mereka ingin tetap hidup, mendapatkan pelayanan VVIP, very very important person. Karena itu makanya saat mereka berkuasa, mereka kong kaling kong dengan pengusaha-pengusaha yang nakal atau pengusaha-pengusaha hitam, dengan pejabat-pejabat yang nakal, dan juga memeras rakyat kecil yang dituduh melakukan tindak pidana pelanggaran hukum. Makanya tidak sedikit dari mantan pejabat tinggi akhirnya jadi korup, jadi komisaris, ya. Itu juga perlu dipertanyakan. Apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum pada saat mereka masih bertugas, ya. Bisa jadi diiming-imingin, Pak, nanti kalau Bapak sudah membantu kami, Bapak selesai, Bapak pensiun, Bapak akan kami angkat jadi komisaris perusahaan kami. Itu mungkin, ya. Nah, bagaimana untuk memberantas supaya itu tidak terjadi? Penegakan hukum lagi, ya. Karena itu dibutuhkan pimpinan negara yang punya tekad pemberantasan korupsi, yang punya tekad keberanian, kemampuan, kemauan menjadikan Indonesia bebas korupsi. Bukan bebas melakukan tindakan korupsi. Indonesia terbebas dari berbagai macam tindakan korupsi, kolusi, nepotisme. Indonesia menjadi lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Saya berharap besar kepada Pak Prabowo untuk bisa mewujudkan dan merealisasikan janji-janji Bapak untuk memberantas berbagai macam tindak pidana korupsi, untuk memberantas berbagai macam tindakan perampokan uang rakyat dan negara yang dilakukan kerjasama antara pejabat negara, termasuk para menteri dengan para pengusaha hitam. Saya punya harapan besar terhadap Bapak Prabowo. Mudah-mudahan Bapak seperti yang kami harapkan, yang rakyat Indonesia harapkan. Selain Pak Prabowo, tentu saja Kapolri-nya juga, Jaksa Agungnya juga, para menterinya juga, Pak Ketua BPK-nya, Komisaris Komisioner KPK-nya. Harus punya tekad yang tinggi, integritas yang sangat baik untuk benar-benar memberantas korupsi.
sebelum melihat tetangga, sebelum menengok kasus yang lain, saran saya, lihat internal bapak-bapak, lembaga-lembaga yang Bapak pimpin sendiri. Ya, lihat internal aparat Bapak. Gampang, Pak. Tentukan berapa sih gaji, tunjangan kinerja, uang jalan, tunjangan-tunjangan lainnya. Itu bisa kita ukur, Pak. Tapi lihat dengan kondisi dan kenyataan para pejabat tersebut, Pak. Tidak sedikit, Pak, para pejabat penegakan hukum, para pejabat lembaga penegakan hukum, hartanya berlimpah, rumah-rumah mewahnya banyak, kebun-kebunnya banyak, kendaraan-kendaraan mewahnya banyak, juga istri simpanannya, Pak, banyak. Coba Pak selidikin, dari mana uang tersebut? Dari mana harta tersebut? Sesuaikah dengan gaji, fasilitas, tukin yang mereka terima selama puluhan tahun ini, Pak? Kalau tidak sesuai, selidikin, Pak. Apakah harta benda tersebut warisan orang tua? Warisan mertua? Kalau benar, it's okay. Tidak ada masalah. Semua orang punya hak untuk hidup serba berkecukupan, tapi dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan menyelewengkan kekuasaan dan jabatan lalu merampok uang rakyat atau uang negara. Atau Pak, lihat apakah dia punya usaha sampingan yang tidak berkaitan dengan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Atau lihat apakah istrinya punya usaha sampingan selain anggota Dharma Wanita pendamping suami ya. Apakah istrinya punya usaha sampingan yang penghasilannya besar tapi tidak ada kaitannya dengan kekuasaan dan jabatan suami? Kalau iya, it's okay. Tinggal Bapak umumkan, pejabat A, B, C, D, harta kekayaannya sekian, dia punya usaha sampingan. Ya kan? Tapi namanya pejabat kan tidak boleh berbisnis, Pak. Itu. Kalau pejabat berbisnis, Pak, bagaimana dia bisa konsentrasi dengan tugas-tugasnya? Lalu, bagaimana dengan istrinya? Oh, kalau istrinya boleh. Ya sebenarnya tidak boleh juga sih, Pak, gitu kan. Pasti berbenturan. Tapi terserah Bapak-bapak sebagai pimpinan seperti itu. Itu ya, Pak ya. Tapi, Pak, kalau ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran, ya Bapak umumkan juga. Seperti itu. Rakyat lebih menghargai lembaga dan pimpinan lembaga yang transparan dan yang menyampaikan apa adanya daripada menutup-nutupi. Pasti Pak, bangkai itu ditutup-tutupi, baunya tercium juga. Jadi Pak, jangan menunggu laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN atau tunggu laporan pajak, Pak. Karena para pejabat aparat penegak hukum, aparat negara, Pak, saya yakin tidak semuanya jujur melaporkan harta kekayaan negara di LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Saya yakin tidak semua aparat negara, pejabat negara, termasuk pejabat lembaga penegakan hukum, tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaan di setiap awal tahun, Pak, bulan Maret atau bulan Februari. Kalau harta-harta yang ya hasil-hasil abu-abu gitu, Pak, apalagi yang jelas-jelas harta hitam, Pak, itu nggak akan dilaporkan. Pasti, Pak, disimpan di atas nama istri, atas nama anak, atas nama menantu, dan sebagainya. Inilah pentingnya lembaga penegakan hukum itu sebelum menyelidiki lembaga lain atau anggota masyarakat lain, awasi dulu, Pak, lembaga atau internal lembaga Bapak beserta pejabat-pejabatnya, Pak. Seperti itu. Nah, karena itu dibutuhkan
pimpinan-pimpinan lembaga negara, pimpinan-pimpinan lembaga penegakan hukum adalah orang-orang yang bersih, punya integritas, terjaga moralnya, tekadnya tinggi dalam rangka memajukan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu mohon Pak Prabowo sebagai presiden yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, 53% lebih suara yang Bapak peroleh dari seluruh pemilih, Pak. Bapak punya kekuasaan, Bapak punya kewenangan. Tolong Pak, pilih calon pejabat negara atau penegak hukum. Pilih calon pimpinan dari lembaga penegakan hukum adalah orang-orang yang bersih. Orang-orang yang moralnya terjaga. Orang-orang yang punya integritas yang baik. Orang-orang yang ingin membawa Indonesia maju, lebih adil, lebih sejahtera. Banyak Pak, masih banyak orang-orang baik. Masih banyak aparat penegak hukum yang pinter, yang cerdas, yang punya integritas, punya moral yang baik, yang ingin Indonesia itu jauh lebih maju, jauh lebih adil. Penegakan hukumnya benar-benar sama, mau ke atas, mau ke bawah. Tidak seperti sekarang, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Masih banyak Pak. Cuman sayangnya kadang-kadang di negara korup, aparat penegakan hukum yang bersih, yang punya integritas, punya moral itu justru yang tersingkirkan karena tidak bisa memberi upeti kepada atasannya. Ini yang menyedihkan Pak. Seperti itu. Kemudian untuk kasus di Konawe Selatan, untuk kasus di Surabaya, untuk kasus Jakarta, saya ingin memberikan masukan buat ibu-ibu guru. Sudahlah Bu, sebagai guru kita memang dituntut punya kesabaran yang tinggi. Mendidik anak itu jangan dengan perkataan yang kasar, jangan dengan kekerasan, termasuk menjewer atau nah, jangan. Apalagi anak itu masih dalam masa pertumbuhan. Jangan dibentak, jangan dijewer, jangan nanti ngadunya enggak. Seperti itu. Lebih baik dengan cara yang baik, yang bijaksana, dan sabar. Tapi untuk ibu guru yang di Konawe Selatan, saya percaya ibu tidak melakukan itu. Apalagi ibu juga kan sudah, ya saya percaya ibu bersumpah ibu tidak melakukan itu. Ya. Nah, saya mohon pimpinan lembaga penegakan hukum, saya mohon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ini ada guru yang sedang teraniaya. Jangan dibiarkan dia menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Bantu. Demikian juga PGRI sebagai organisasi wadah para guru. Bantulah anggotanya yang tidak bersalah. Organisasi itu akan bermanfaat apabila memberikan manfaat kepada para anggotanya. Anggotanya akan merasa nyaman dan setia pada organisasinya apabila organisasi tersebut memperhatikan kebutuhan, kepentingan para anggotanya terutama pada masa-masa sulit. Kemudian untuk kasus di Surabaya buat para pengacara, kalau Anda merasa klien Anda tidak bersalah, pakailah cara ilmiah. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa klien Anda tidak bersalah? Berhadapan dengan saksi hidup yang menyatakan klien Anda bersalah dan telah membunuh. Pakai cara pintar. Anda kan terdidik. Pengacara itu minimal sarjana hukum. Sudah ikut pendidikan lawyer. Jadi pakai cara-cara yang bermoral. Memenangkan perkara dengan cara ilmiah.
pembuktian bahwa klien Anda memang benar-benar tidak bersalah. Bukan dengan cara sogok menyogok, ya, menyuap hakim, menyuap aparat penegak hukum. Bukankah pengacara juga aparat penegak hukum? Kalau Anda menyogok hakim, menyuap aparat penegak hukum yang lainnya, Anda ikut bertanggung jawab merusak sistem hukum di Indonesia. Anda ikut bertanggung jawab merusak penegakan hukum. Anda ikut bertanggung jawab merusak rasa keadilan masyarakat. Masyarakat sudah lama membutuhkan rasa keadilan. Masyarakat sudah lama membutuhkan penegakan hukum. Untuk Bapak yang sedang menjabat, Pak, masyarakat menanti. Tangkap, Pak. Segera jebloskan ke pengadilan. Segera jebloskan ke penjara. Itu mantan pimpinan KPK yang sudah terbukti memeras dari mantan menteri. Biar keadilan masyarakat itu terpuaskan, Pak. Lagi-lagi, Pak, masyarakat itu sedih, ya, merindukan adanya penegakan hukum, penegakan keadilan. Jangan hukum tumpul ke atas terus, tapi ke bawah tajam. Seperti itu. Dan buat bapak-bapak pimpinan lembaga penegakan hukum, jangan melihat keluar dahulu, Pak. Ke dalam, internal nih. Ya. Kalau ada aparat penegakan hukum Anda hidupnya mewah, bergelimang harta, keluarganya juga hidupnya hedon. Periksa, Pak. Pembuktian terbalik. Harta dari mana? Seperti itu. Supaya apa, Pak? Supaya menimbulkan efek jerah. Kalau ada aparat Bapak, aparat penegakan hukum yang harusnya menegakkan hukum dan menegakkan keadilan, tapi justru menerima suap dan merusak penegakan hukum dan merusak rasa keadilan masyarakat. Kalau memang sudah terbukti bersalah, Pak, berikan hukuman yang tinggi. Bukannya dipecat, Pak, bila perlu hukum mati untuk menimbulkan efek jerah. Kalau dipecat, Pak, dia sudah mengumpulkan harta kekayaan ratusan miliar, Pak, dari hasil uang korupsi, Pak. Ya enak dia begitu dipecat selesai. Ya. Seperti itu. Tapi dia sudah bisa menikmati karena dia punya uang ratusan miliar. Nah, buat kawan-kawan aparat penegak hukum, ingat juga aparat negara yang lainnya. Jabatan itu sementara, ya. Harta juga sementara. Semua dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Hidup kita paling lama 80 tahun. Lebih dari 80 tahun kita tidak bisa menikmati hidup di dunia ini. Ya. Jadi buat apa Anda menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan hanya untuk mendapatkan harta-harta yang tidak halal? Kalau Anda sayang anak, sayang istri, jangan manjakan dengan harta. Ya. Ini peringatan juga nih buat pejabat-pejabat ya yang sering memanjakan anaknya dengan harta, akhirnya anaknya petang-tang, peteng-teng, lakukan penganiayaan, gara-gara ulah anak, akhirnya tindakan korupsi sang ayah ketahuan juga. Jadi buat aparat penegakan hukum, ini introspeksi juga buat saya. Didik anak dengan akhlak dan moral yang baik, pendidikan yang cukup, sopan santun, insya Allah sehebat apapun bapaknya, setinggi apapun bapaknya, kalau anaknya punya moral, punya integritas, punya kualitas, dimanapun akan dihargai, dihormati. Tapi kalau anak dimanjakan dengan harta, akhirnya tidak bermoral, tidak punya sopan santun, akhirnya ya begitulah anak lakukan tindakan yang berlawan dengan hukum yang mencelakakan sang ayah. Udah enak-enak nih kayak orang pajak itu. Udah enak-enak bapaknya jadi ini, jadi itu. Gara-gara anaknya dimanja dengan harta uang haram, akhirnya terbongkar juga kan kasus-kasus bapaknya.
Bapaknya dipecat, anaknya pun dipenjara. Tentu tidak seperti itu yang kita inginkan, ya. Jadi buat apa kita korupsi hanya untuk memperkaya anak dan cucu? Biarkan anak cucu akan hidup dengan dunianya di zaman yang berbeda. Yang penting sebagai orang tua, kita perlu mempersiapkan anak dengan ilmu, dengan iman, dengan ketakwaan. Ilmu berarti dengan pendidikan, iman ajari agama, apapun agama Anda. Mau Islam, Kristen, Buddha, ajari. Supaya dia santun sama orang tua, menghormati orang lain, tidak memakan hak orang lain, alias korupsi. Profesional, ya. Suruh setelah lulus kuliah, dia bekerja, bila perlu di luar negeri, supaya jaringannya internasional. Ya, jadi buat apa Anda korupsi, menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, ya, hanya untuk memperkaya anak-anak dan cucu-cucunya. Biarkan anak cucu cari uang sendiri. Demikian juga cucu-cucunya. Ya. Yang penting kita persiapkan nih. Saya pikir dari gaji, tunjangan kinerja, fasilitas, gak usah harus korupsi. Cukup untuk membiayai anak sekolah. Kalau uang itu halal, insya Allah anak kuliahnya pun akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kuliah di perguruan tinggi negeri yang terkemuka, lalu dapat beasiswa keluar negeri, bekerja di tempat yang enak. Gitu. Tapi kalau hasil korupsi, anaknya saya liatin jarang yang berprestasi. Yang ada adalah gayanya gaya preman, gaya glamor, sok jagoan dan sebagainya. Nah, jadi itu menurut saya ya. Jadi kita negara hukum, tapi saat ini masih jauh dari penegakan hukum yang benar-benar ideal. Kita masih negara kekuasaan. Karena yang berkuasa, yang punya uang, dialah yang bisa mengatur hukum. Jadi yang merusak hukum dan merusak keadilan, ya aparat penegak hukum. Maksudnya oknum aparat penegak hukum. Kita lihat ya, dulu Ethiopia negara yang miskin, menyedihkan. Sekarang Ethiopia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Karena apa? Pimpinannya berkualitas. Hukum juga ditegakkan. Jadi untuk bisa menegakkan hukum, jadikan Indonesia bebas korupsi menjadi lebih baik lagi, ya semua tergantung dari pimpinan.